dua yang kami laporkan, status keuangan bangunan dan status keuangan infak sedekah bapak jemaah. Yang pertama, status keuangan bangunan masjid per 10 Juli 2026, saldo awal per 1 Juli masih minus Rp817.580. Kemudian penerimaan Rp1.500.000. Kemudian pengeluaran ada dan saldo 10 Juli minus Rp7.417.580. Kemudian yang kedua adalah status keuangan Masjid Nurul. Ini saldo per 3 Juli Rp6.432.900. Kemudian penerimaan Rp1.938.000. Kemudian pengeluaran sebesar Rp4.690.000, sehingga saldo per 10 Juli Rp3.674.900. Kemudian pengumuman yang kedua adalah imam dan khatib untuk Jumat kali ini Ustaz Lutfur Rasulullah LC, dan untuk muadzin saudara Rafkan. Imam pada seluruh jamaah untuk menjaga ketertiban ibadah jemaah sahabat dan khusyuk. Pada adik-adik diharap untuk dapat menjaga ketertiban pula dan tolong menjaga akhir sholat sampai di salat terakhir, jadi jangan berebut saat pembagian Jumat. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alana ummata khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur dengan berupaya meraih husnul khatimah. Tidak ada manusia yang ingin su'ul khatimah, maka perlu bagi kita memahami apa-apa saja yang sekiranya dapat menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada 5 perkara yang apabila seseorang tidak lekas bertaubat darinya akan dapat menyebabkan, dikhawatirkan baginya, yaitu su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik. Yang pertama adalah al-mutahawinu bis shalah. Yang kedua al-mudminu li syurbil khamri. Yang ketiga wal 'aqiqu li walidayhi. Yang keempat walladzi yubdil muslimin. Dan yang kelima adalah al-musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ila Allah minha. Yang pertama, al-mutahawin bis shalah, orang-orang yang meremehkan kewajiban salat 5 waktu. Sudah sangat familiar dan sangat dekat dengan kita pemahaman bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk salat, untuk beribadah kepadanya. Secara garis besar, hidup manusia adalah untuk ibadah, untuk menunggu waktu salat 5 waktu. Adapun waktu di antara kewajiban salat 5 waktu itu boleh kita isi dengan kegiatan yang lainnya. Akan tetapi tujuan utama kita adalah salat 5 waktu. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkannya, senantiasa mengerjakannya, sungguh dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa meninggalkannya, sesungguhnya dia telah menghancurkan agama yang ada pada dirinya sendiri. Dan juga salat adalah amalan yang akan pertama kali diteliti oleh Allah di akhirat nanti. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi as-shalah. Sesungguhnya amalan pertama bagi seorang hamba yang akan yuhasabu, dihisab, diteliti, diperiksa adalah as-shalah, yaitu salatnya. Faman aqamaha faqad aflaha wa lam yukhsir. Barang siapa melaksanakannya, yaitu minimal 5 waktu yang fardu itu, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah menang dalam melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Maka barang siapa yang meremehkan kewajiban salat ini dengan meninggalkannya atau menunda-nunda melaksanakannya, sungguh dia akan celaka. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'un kita hafal semua. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa orang salat yang celaka? Yang meremehkan dan lalai terhadap salatnya. Adapun yang kedua yang dapat menyebabkan seseorang su'ul khatimah adalah al-mudminu li syurbil khamri. Orang yang terbiasa dan suka mabuk-mabukan, suka minum khamar, suka mengkonsumsi sesuatu yang dapat menyebabkan akalnya tidak berfungsi dengan baik. Ini akan dilaknat. Kalau tidak lekas bertaubat, meninggalkan kebiasaan buruk dan dosa besar itu, akan dilaknat oleh Allah. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul khamra. Allah melaknat khamr. Khamrnya dilaknat. Allah melaknat khamr itu, yaitu minuman yang beralkohol yang menyebabkan seseorang mabuk. Wa syaribahu, dan yang meminumnya, dan orang yang menuangkannya,
dan yang menjualnya, dan yang membelinya, bahkan sampai kurirnya dilaknat oleh Allah. Maka kita penting sekali menjaga generasi muda, generasi remaja, yang mana sekarang tidak sedikit di antara mereka meremehkan urusan ini. Dianggap minuman keras, mabuk-mabukan itu adalah modern, padahal itu adalah jahiliyah dan kebodohan. Barang siapa yang tidak segera untuk mentas dan menyudahi kebiasaan mabuk-mabukan itu, dikhawatirkan dia akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari ayat ini bisa kita pahami, orang-orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang disebut di Al-Ma'idah ayat 90 tadi adalah orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang merugi, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ketiga adalah al-'aiqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah berbakti kepada orang tua langsung setelah perintah menyembahnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah menetapkan dan memerintahkan, janganlah engkau menyembah kecuali kepadanya, dan hendaklah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Setelah perintah menyembah Allah, kita diperintahkan berbakti kepada orang tua. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Barang siapa yang menginginkan keberkahan hidup, kebaikan hidup, kemudahan rezeki, dan lain sebagainya, dunia dan akhiratnya, hendaklah memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Bahkan dalam ayat yang sama tadi, Allah menegaskan, fala taqul lahuma uff. Jangan engkau katakan kepada keduanya perkataan ah. Perkataan ah ini harus difahami, yaitu segala ucapan atau perbuatan yang dapat menyakiti perasaan mereka. Menolak apabila diperintah, diminta tolong, malas-malasan. Bahkan tidak sedikit yang berani membentak orang tuanya. Ini merupakan malapetaka, karena orang tua adalah sebab kita ada di dunia ini. Laulahuma lama kunna fil wujud. Dalam suatu syair bahasa Arab dikatakan, laulahuma lama kunna fil wujud. Kalaulah bukan karena mereka berdua, kita tidak ada. Kita saat ini bisa hadir sholat Jumat, kita bisa menikmati udara yang segar, kita dapat menikmati makanan, minuman, bekerja, mencari rezeki. Itu semua karena kita ada. Kita terlahir di dunia. Oleh sebab apa? Oleh sebab ibu kita mengorbankan dirinya, mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita. Lalu, adakah kita sampai hati membentaknya, menolak perintahnya, berbuat buruk kepadanya, memusuhinya? La haula wala quwwata illa billah. Maka barang siapa yang menginginkan husnul khatimah, terhindar dari su'ul khatimah, berbakti kepada orang tua dan tidak durhaka kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Adapun perbuatan ketiga yang dikhawatirkan bisa menyebabkan seseorang su'ul khatimah adalah perbuatan zalim, menyakiti orang lain. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling mendzalimi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, adapun kezaliman
yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia kepada manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Maka penting bagi kita mengawali tahun 1448 Hijriah ini, meskipun bulan Muharram sudah akan berakhir, kita evaluasi diri. Adakah masih ada kezaliman-kezaliman yang belum kita tuntaskan? Hutang piutang, tanggungan-tanggungan, dendam-dendam, dan lain sebagainya. Mari segera diselesaikan, karena itu tidak akan diselesaikan oleh Allah, tidak akan dibiarkan sampai kita menuntaskannya. Kalau kita sampai meninggal dunia belum tuntas juga urusan sesama manusia, kezaliman-kezaliman kita menjadi orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Karena apa? Karena pahala kita akan kita beri kepada mereka. Dan apabila pahala kita habis, sedangkan orang-orang yang kita zalimi masih ada, maka pahala kita tidak dapat lagi diberi kepada mereka karena sudah habis, maka dosa mereka diberikan kepada kita. Pahala habis, dosa bertambah, maka di nerakalah tempat orang tersebut. Yang terakhir, yang kelima, golongan orang yang dikhawatirkan su'ul khotimah adalah al-musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat wa lam yatubu minha ila Allah. Yang artinya orang yang terus-menerus berbuat dosa, tidak kunjung bertaubat. Kenapa demikian? Orang yang tidak bisa lepas dari kebiasaan berbuat dosa akan sulit mendapatkan husnul khatimah. Karena seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jika kebiasaan seseorang melakukan amal kebaikan, maka besar kemungkinan akan meninggal dalam keadaan beramal soleh. Apabila sebaliknya, seseorang terbiasa melakukan kemaksiatan, maka kecil kemungkinan meninggalnya dalam keadaan beramal soleh, karena dia terbiasa bermaksiat dan berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itulah tadi 5 golongan manusia yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga kita dapat menyelisihi, artinya tidak menjadi orang-orang yang termasuk dalam 5 golongan tadi. Berarti kita menjadi orang yang rajin salat, orang yang meninggalkan hal-hal yang memabukkan, khamr, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya yang dibenci dan diharamkan. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berbuat baik kepada sesama, tidak berbuat zalim kepada orang lain. Lalu ketika ada sedikit pun dosa, segera bertaubat, tidak justru menikmatinya dan terus-menerus tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu was-sami'ul 'alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.